Mungkin seperti apa sih Pak almarhum sendiri, mungkin gejalanya mungkin sebelumnya ada riwayat? Iya, mungkin bisa saya sampaikan sebenarnya almarhum memang sudah berapa bulan terakhir itu ada stroke ringan. Jadi memang organ kaki dan tangan itu bagian kiri itu udah agak lemah ya, udah agak lemah. Jadi memang beberapa kali kita sudah terapi, cuma terakhir tuh walaupun lemah dia masih bisa beraktivitas. Beliau itu sangat cukup religius ya, tiap hari atau setiap subuh sama maghrib isya itu pasti ke masjid. Di sini pun sama, mulai dari Bandung ketika pindah ke sini beliau sama, karena alasan beliau tinggal di sini pindah dari Bandung itu memang ya karena sakit tersebut. Jadi saya sebagai anak, karena kondisinya mungkin teman-teman semua ya tahu ya Medi sedang seperti itu. Jadi saya mungkin dan keluarga yang lain ya udah ayah tinggal sama saya, dan akhirnya ya saya rawat di sini. Cuma memang kemarin itu kejadiannya memang tiba-tiba, karena ya nggak ada tanda apa-apa, semuanya itu normal. Ayah masih bisa beraktivitas sampai di malam itu ayah masuk rumah sakit itu sekitar jam 6 pagi di hari Jumat. Hari Kamisnya beliau masih ke masjid, masih normal. Terus memang nggak ada tanda apa-apa. Pagi itu memang ditanya ayah itu pusing terus katanya badannya agak kaku, masih bisa berkomunikasi. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu ternyata dokter mengharuskan CT scan segala macam. Dari hasil CT scan itu ada pendarahan di otak ayah yang harus segera dioperasi. Waktu itu operasinya pun rumah sakit awalnya pun bukan tadi kan di EMC ya. Awalnya kita cari rumah sakit terdekat sini di Sariasi, karena di Sariasi itu tidak ada dokter ahli bedah syaraf. Akhirnya kita rujuk ke EMC. Di EMC itu hari Sabtu pagi kita baru bisa ditanganin baru bisa dioperasi oleh tim dokter syaraf. Tim dokter syarafnya operasi sebenarnya berjalan lancar dan aman, tapi memang kondisi si ayah sendiri ini sehabis operasi itu mengalami penurunan kesadarannya. Tadinya pada saat dioperasi itu ada di level, saya nggak tahu sih, cuma tim dokter awalnya tuh bilang ada level-level tingkat kesadaran. Awalnya itu ada di level, setelah pasca operasi itu ada di level 6, terus cukup stagnan antara 6 sampai 5 sampai di hari Minggu kemarin itu nggak ada perubahan apa-apa memang. Jadi pasca operasi masih seperti itu sampai saya juga tadi sempat masuk kerja dulu karena gantian yang jaga dengan adik saya. Tadi baru dikabarin siang dari tingkat kesadaran 5 itu menurun ke 3 kalau nggak salah tadi diinfoin, sampai akhirnya memburuk. Dan tadi saya juga diinfonya pada saat di perjalanan ya ayah udah nggak ada. Jam berapa kira-kira tuh, Mas? Tadi tuh sekitar jam 2-an ya. Jam 2-an. Oke. Berarti sekarang posisinya Kak Medina sudah melihat Sudah tahu almarhum atau gimana, maksudnya bisa balik sebentar atau seperti apa sih? Saya juga sebenarnya untuk update info Medina saya agak kurang terinfo karena ya cukup sibuk mengurus masalah administrasi rumah sakit dan lain-lain ya. Cuma tadi memang diinfo, dan tadi sempat ketemu sebentar Medina itu diberi izin, karena diizinnya itu pun kemarin diinfo katanya agak susah karena harus ada surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa kondisi ayah itu kritis, baru dia diizinkan sebentar. Itu pun hanya di satu lokasi yang sudah ditentukan, yaitu di rumah sakit. Jadi tadi beliau sempat diizinkan sebentar untuk melihat ayahnya karena kondisinya ya kritis. Pada saat minta izin itu ayah masih ada ya, karena masih kritis. Ternyata Allah berkehendak lain, izin sudah diberikan, ayah nggak ada. Jadi pun tadi Medida sempat melihat sebentar ayah itu di ruang jenazah.
Jadi setelah itu dia tadi juga paling nggak sampai 30 menit ya beliau harus kembali lagi ke rutan. Tapi ada komunikasi atau seperti apa sih dengan Kak Medi? Iya, kalau saya tadi nggak terlalu banyak, cuma memang ketemu ya Medi ngucapin terima kasih, saya juga makanya saling menguatkan ya, saling menguatkan. Tapi hubungan langsung direct ke saya itu sebelumnya memang nggak ada. Saya juga biasanya diinfo lagi, entah kemarin itu ada adik saya yang dititipin pesan sama Lukman sama suaminya, ini Medina mau izin, jadi izin yang tadi saya bilang tuh perlu surat izin atau surat keterangan dari rumah sakit atau segala macamnya. Nah itu jadi nggak direct misek ya, jadi saya juga nggak tahu sih prosedur di sana tuh kayak gimana. Jadi melalui Lukman ini surat itu disampaikan, dan tadi juga di jalan itu update-nya sebenarnya ke banyak terinfo update itu ke Ibu Titin. Tadi saya juga dapat info dari beliau seperti gimana. Jadi ya karena tadi saya bilang saya lumayan sibuk mengurus masalah administrasi rumah sakit, dan yang harus segala macam saya urus dari prosesi administrasi sampai pada saat kepulangan sampai sekarang. Ada pesan dari almarhum untuk anak-anaknya mungkin? Saya juga karena ya dibilang ini cukup cepat ya, kita nggak ada pertanda apa-apa. Komunikasi terakhir sama anak-anak itu masih ya biasa aja, nggak ada dia nggak ada pertanda apa-apa ya. Cuma memang yang saya ingat justru sebenarnya terakhir itu dia ayah cuma 2 hari sebelum ini kayaknya dia minta satu makanan karena ngidam pengen ini gitu. Akhirnya ya nggak tahu ya itu pertanda atau bukan gitu. Cuma terakhir sih kesan atau pesan terakhir ya seperti itu nggak ada pesan apa-apa sebelumnya, karena ya tadi itu lumayan mendadak sih ini. Mas, berarti penegasan sedikit tadi, berarti Kak Medina sendiri nggak ketemu ayah waktu masih ada berarti? Iya, jadi terakhir tadi Medi datang itu ayah udah nggak ada. Oke, berarti cuma ngelihat jenazah ayah. Melihat jenazahnya. Kak Medina sendiri ada kayak obrolan gitu nggak sih sama Mas, entah misalnya ya nanya tadi Iya. misalnya pesan dari ayah buat dia begitu? Tadi saya juga ketemunya karena cuma sebentar ya, cuma sebentar sama Medi, yaitu dia ya karena ya dia benar-benar nangis atau sedih. Saya cuma ketemu ya saling menguatkan tadi sebentar, nggak ada obrolan lebih banyak. Cuma mungkin tadi memang Medi juga minta cerita kan, cuma yang cerita tadi istri saya nyeritain ke Medi tentang yang saya ceritakan, atau Medi pengen tahu seperti apa sih kronologisnya kayak gitu ya, akhirnya diceritaan. Cuma ke saya sendiri sih saya nggak terlalu banyak berkomunikasi dengan Medi. Oke. Mas, untuk besok pemakaman seperti apa? Insya Allah besok itu pemakaman tadi saya terinfo sekitar jam 9 atau jam 10 itu di TPU Kedaung. Kedaung atau apa tadi? Nggak tahu. Kedaung sih. Saya diinfo terakhir itu di TPU Kedaung, itu posisinya sih dekat bandara sana ya, daerah dasar. Saya juga ya belum tahu juga sih, soalnya biasanya kalau di daerah sini itu pemakaman umumnya ada di daerah situ juga, cuma namanya saya juga agak lupa apa. Cuma karena di situ penuh sekarang TPU-nya, nah sekarang di TPU Kedaung itu. Kalau kenangan sendiri mungkin bersama Medina itu mungkin ada sedikit nggak sih Mas dengan ayahandanya? Oh mungkin ada, cuma saya juga ya kurang bisa menceritakan sih kalau misalnya kenangan ayah dengan Medina. Ya mungkin nanti itu kalau bisa ada kesempatan, atau mungkin nanti Medina dikasih kesempatan buat seperti ini ya, ketemu dengan pers, mungkin beliau yang bisa lebih menceritakan ya. Biasanya ayah dekat dengan anak-anak yang siapa aja sih Kak? Mungkin Kak Medina atau dengan Kakak? Ayah tuh dekat sama semua anaknya. Ayah tuh baik ya, sama Medi itu dekat cukup dekat, bahkan bisa dibilang anak kesayangan ayah tuh Medi. Dan kalau misalnya ke anak-anak yang lain ya dia sosok ayah yang pengen
ngebagi kasih sayang dia tuh rata ke semua anak-anaknya, dan ya ayah tuh ayah yang baik lah kalau menurut kami gitu. Tapi dari pihak cucu-cucunya sendiri sudah sempat ada yang melongo nggak sih di hari-hari terakhir ayah gitu? Tidak Dari bisa, anak-anak. dari pihak cucu sendiri terakhir waktu pada saat pasca operasi itu coba buat nengok ke ICU, cuma emang tidak diizinkan oleh pihak rumah sakit. Jadi itu pun kami anak-anaknya itu pun secara berganti dan harus izin dulu, karena ya ICU kan lumayan tempat yang steril dan terjaga gitu di rumah sakit, nggak sembarang orang bisa masuk. Berarti besok Kamedi tidak hadir di Tidak. Jadi pemakaman ya? tadi saya diinfo sama Bu Tinnya itu Medi hanya dapat izin itu hari ini. Izin itu tadi pun kayaknya sepertinya besok beliau tidak diizinkan untuk hadir ke pemakaman. Ya, tapi dari beliau sendiri sempat titip nggak sih ke kakak atau ke Ipa juga perihal pengurusan pemakaman? Ya, jadi tadi memang terakhir ada pesan yang saya mungkin dari jauh gitu dengarnya ya titip ayah. Jadi memang ya kondisinya kayak gini, dia bilang terima kasih ke kakak sama adik-adiknya, minta maaf dengan kondisi yang sekarang dia nggak bisa ikut serta seluruh rangkaian prosesi ya, dari mulai sekarang sampai nanti pemakaman. Ya dia cuma bilang titip semuanya dan terima kasih gitu. Kondisi Kamedi tadi terlihat makin kurus kah atau? Tadi sih ya kalau ngelihat ini ya saya karena udah lama juga gitu nggak ketemu ya, nggak ketemu sama Medi dan juga nggak update gitu. Tapi memang tadi ya mukanya sedih banget gitu, maksudnya ya ngelihat kondisi ayahnya tadi sembab banget lah mukanya kayak gitu. Tapi Mas Hari, seperti apa sih Mas kayak misalnya dipertemukan di momen dengan Kak Medina, kemudian ayah yang sudah nggak ada? Gimana maksudnya? Maksudnya bertemunya malah di momen ayah nggak ada dengan kondisi beliau yang masih. Ya pasti kalau ini sendiri juga mungkin saya nggak bisa jawab, cuma mungkin ya pasti sedih lah dia ketemu di saat seperti ini, saat ayahnya udah sebenarnya masih ada harapan. Tadinya Medi mungkin berharap bisa ketemu ayah untuk menguatkan sampai ayah sadar, ternyata ya kalau berkenan lain ayah sudah nggak ada. Mas boleh minta doanya buat pemirsa di rumah? Oh iya, mungkin ya dari teman-teman wartawan sama mungkin nanti apabila ada yang mendengar ini semua, minta doanya semua, semoga ayah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, dimudahkan nanti urusannya di akhirat, sehingga semua amal ibadahnya itu diterima, dan insya Allah ayah ditempatkan di surganya Allah. Mungkin terakhir kalau untuk teman-temannya yang ada yang datang ke sini juga nggak Mas? Tadi sih beberapa, maksudnya temannya tadi sih kayaknya sih ada beberapa ya, cuma mungkin sebentar aja terus udah pulang. Oke. Terima kasih.